Oke, selamat siang Pak Setioko. Ya, selamat siang. Ya, kebetulan siang hari ini kita sempat ketemu ya. Dari beberapa waktu kita sudah jadwalkan, tapi ternyata baru hari ini bisa kesampaian kita ngobrol bareng ini. Betul. Tapi yang lebih menarik ini kan, ini beberapa lama nih kita sudah rencanakan ya kan. Tapi kok dilalah kok bisanya ke pas Ramadan ya. Ya, menarik ini juga. Menarik ya. Iya. Nah, menurut saya di momen Ramadan ini, ngomong-ngomong, kenapa ada kopi di sini? Wah, ini hanya pemanis. Oh, pemanis. Tapi ini aksesoris. Iya, ini bukan betulan. Ntar kalau haus ya minta sama Mas Rahman misalnya Mas ya, nanti buatkan kopinya. Ini yang mau kita bicarakan ini sore hari ini kan kita selesai becak inilah ceritanya. Iya. Ya kan? Udah selesai kewajiban kita, terus kita mampir ke sini. Oh ya, terima kasih kepada Mas Rahman sudah menyediakan tempat ini ya kan. Tempatnya bagus banget. Yang pertama saya mau tanya, gimana kabarnya ya? Ya, saat ini baik-baik saja. Baik-baik saja. Sehat dan tidak ada kekurangan apapun. Nah, ini kan kemarin kita ini ya sebenarnya nggak mau ngobrolin masalah komparasi tentang amalan kita dan antar agama itu ya. Tapi ini kok kebetulan pas puasa rasa-rasanya banyak yang penasaran nih. Iya. Kalau kita bahas ketika di Islam itu ada puasa, kira-kira di Kristen itu ada atau tidak kan gitu. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu, ini menarik ini. Ya. Ini yang saya sampai penasaran sampai sekarang. Saya mau tahu sebenarnya latar belakang pergerakan dan pendidikan lah minimal pengalamannya Pak Pendeta ini selama ini sampai sekarang kita ketemu. Ya, saya pernah melayani saya dari Jawa di Solo, dan saya melayani ada di kaum kalau di Muslim kaum duhafa ya. Oh. Ya, itu anak-anak jalanan kami kumpulkan bersama kakak ipar saya. Di situ kami membuat sekutuan atau ya istilahnya kelompok-kelompok kecil. Untuk ya kami bina di situ, dan juga ada juga di gereja untuk kami juga melayani jemaat di GBIS, itu gereja Bethel Injil Sepenuh. Nah, itu saya, dan kemudian saya di sini juga sebagai seorang penyuluh Kristen khususnya di kantor Kemenak Kabupaten Bulungan. Penempatan posisi saya sebenarnya di daerah di hulu di Kecamatan Tanjung Palas Barat. Di Bayangkara itu ya? Ya, Bayangkara, posisinya di daerah Bayangkara. Dan saya berpendidikan di Universitas Ukrim, jurusan konseling Kristen. Di bidang itu saya menempuh pendidikan S1 saya. Dan ini ada rencana program untuk mengambil S2 di bagian konseling juga. Konseling berarti ya, linear ya Pak? Linear di situ. Tapi kok gelarnya STH ya? Ya. Sarjana Teologi. Betul, itu sebenarnya waktu pertama, ini cerita sejarah singkat saja. Waktu itu SKK, Sarjana Konseling Kristen. Tapi berjalannya akreditasi di kampus, ternyata S1 Prodi Konseling Kristen ini diharuskan mengikut ke teologinya. Jadi kayak pendidikan SPDK. Nah, itu akhirnya gelarnya ke Sarjana Teologi. Tapi konsentrasinya di situ dijelaskan bahwa konsentrasi konseling Kristen. Nah, ini yang menarik. Kan ada nih para subscriber itu kadang-kadang kalau ngobrol sama saya, ketika seperti Pak Pendeta, saya dari Jawa. Berarti Jawa Pak ya? Jawa, Mas. Kok orang Jawa, kok Kristen? Ya. Nah, terus saya balik, orang Arab, kok Kristen? Kan artinya suku itu tidak menentukan kepastian agama kan? Nah, justru perbedaan suku, ras, budaya, bahkan negara itu ketika kita pula berbeda masalah keyakinan, itu malah mempererat kita sebenarnya. Justru itu bagian dari apa ngaran moderasi. Ya, kebersamaan kita, saling melengkapi. Betul. Oke. Sekarang kita yang saya masih penasaran setelah kita mengetahui latar belakang pendidikan Pak Pendeta. Nah, ini yang menarik adalah yang ingin kita tanyakan ya kan, dan juga teman-teman pasti penasaran ya.
sebenarnya ada nggak persamaan amaliyah atau amalan atau perbuatan antara Islam dengan Kristen itu? Kalau di Islam itu puasa, apakah ada di Kristen itu puasa? Kira-kira bagaimana menurut Pak Pendeta? Kami di Kristen pun juga ada puasa. Karena Isa Masih atau Tuhan Yesus Kristus itu juga mengajarkan berpuasa selama 40 hari kalau beliau berpuasa. Dan sebelum-sebelumnya kalau di dalam kitab-kitab sebelumnya, di kitab Musa itu juga Taurat itu ada di situ, imam-imam juga berkata bahwa khususkanlah satu hari di bulan ke-7 itu waktu perberhentian atau peristirahatan, satu hari itu untuk berpuasa. Ya, itu sudah diajarkan dari tahun-tahun. Dan saya bisa jelaskan juga, ada juga gereja-gereja yang melakukan ini. Puasa ya, memang tidak sama dalam arti harus bulan ini, tidak. Ya, ada yang bisa melakukannya di bulan waktu Isa Masih, wafatnya Isa Masih, di situ 3 hari atau berapa hari. Ada juga kenaikan Isa Masih, di situ juga mereka melakukan itu. Ada beberapa waktu yang mereka lakukan itu. Memang tidak konsentrasi dalam bulan ini ditentukan, tidak. Tapi ada. Tapi yang ingin saya perdalam, ketika saya tadi mendengar 40 hari, Pak. Iya. 40 hari itu genap seperti kita puasa Ramadan kan terus sampai 29 atau 30 hari. Iya. Itu 40 harinya dicicil selama setahun kah atau langsung bleng 40 hari? Itu selama langsung 40 hari 40 malam tanpa istilahnya ada jeda waktu. Oh, gitu. Nah, disitulah Isa Masih itu mengajarkan, atau Tuhan Yesus itu mengajarkan ke kami bagaimana berpuasa itu. Jadi tidak serta-merta orang Kristen berkata, oh puasa itu tidak ada. Tidak, berpuasa itu tetap ada. Ya ada ya. Junjungan kami pun atau Isa Masih atau Tuhan Yesus pun mengajarkan itu. Jadi kami pun harus, nah kadang kami pun juga dalam mempraktekannya itu ada banyak yang keberbedaan di situ. Ya. Yang menjadi fokus utama itu kan ketika kita berpuasa di umat Islam itu ada sahur, ada buka. Ya, range-nya sekitar kalau kita hitung-hitung 12 sampai 14 jam lah kita menahan haus, menahan lapar. Itu teknis puasanya di agama jenengan tuh seperti apa? Nah, begini, Pak Agus. Di tempat kami yang namanya puasa tidak serta-merta puasa. Ada yang puasa dalam arti full, dalam arti dari jam 10 malam mulai sampai nanti jam 10 malam baru mereka makan. Ada yang gitu. Ada yang berpuasa kalau orang Jawa bilang muteh. Ya, dalam arti cuma nasi putih, nasi aja yang dimakan. Atau berpuasa hanya buah-buahan. Jadi dia hanya makan buah saja. Ada yang makan sayur. Jadi berbagai macam cara berpuasanya itu. Nah, yang Yesus lakukan itu berpuasa memang full. Ya, dia tidak makan, tidak minum. Nah, makanya pada saat itu si setan ini mencobai dia saking kelaparannya itu kan, menggoda lah. Nah, itulah perbedaan cara berpuasa kami dengan berbagai macam, ada yang berpuasa ini dan berpuasa ini. Nah, ada yang bisa makan duluan di pagi hari nanti dia selang berapa sampai sore hari baru dia makan. Ada yang demikian. Jadi tidak ada patokan bahwa jam ini tidak. Oh gitu. Ya. Tapi itu dari hati kita, niat hati kita mau berpuasa hari ini. Kita sudah komitmen ini kan? Saya mau berpuasa. Nah, sudah dari jam berapa sampai jam berapa itu komitmen kita puasa. Kalau mau 1 hari penuh silahkan. Pernah saya melakukan itu selama 3 hari. 3 hari. Tidak makan, tidak minum apapun satupun. 3 hari. 3 hari. Tenang. Betul. Loh, ini itu kan waktu saya, ya karena orang tua saya dulu, karena dia Jawa, ini ada ya masukan kejawennya juga ada mungkin. Ilmu ya? Ya bukan, nasihat-nasihat lah. Nasihat kejawen. Kalau berpuasa itu istilahnya kalau ada masalah atau pergumulan, cobalah kamu puasalah, istilahnya
mengungkapkan perasaan itu. Saya lakukan itu karena waktu itu ya saya baru ada cinta lokasi lah. Dari situ saya berpuasa betul-betul, benar nggak ini jodoh saya, betul nggak ini anu saya. Disitulah saya berpuasa. Oh, Jawanya ditirakan. Ya, gitu kan, katakanlah. Nah, saya di situ 3 hari saya tidak makan apa-apa. Memang dari diri saya, memang hari pertama itu kayak berat. Pasti di kaum muslim pun juga gitu. Pas hari pertama itu gitu kan, berat. Hari kedua pun mulai agak enggak begitulah, rasa lapar itu enggak begitu. Hari ketiga mulai saya mau menutup akhir itu, di sela-sela itu kan saya berjanji sendiri nanti saya jam 10 malam baru saya akan makan. Ketiga hari itu. Nah, jam 12 siang, jam 6 sore, di situ godaan paling berat. Iya. Aku yang agak penasaran ini kan, kalau kami itu 3 hari puasa itu artinya 3 hari sahur, 3 hari buka. Nah, gitu. Dengan ini 3 hari full nggak makan. Iya. Ada yang lebih lagi, Mas. Ada yang sampai itu dari, ya kami kan berbeda-beda, kayak ada Muhammadiyah, ada NU ya kami, ada GPDI, ada ini. Ada satu pendeta yang juga dia bisa sampai 7 hari, 1 minggu. 1 minggu lebih 3 hari, hampir 10 hari. Dia lakukan itu. Tapi dia memang khusus dia di dalam kamar, dia tidak keluar, dia doa di situ, sujud. Nah, dia bisa sampai bertahan itu. Nah, memang karena ada niat. Iya, untuk dia mungkin introspeksi diri, mungkin ada kekurangan dia, istilahnya ya dia mengakuilah kesalahan itu di dalam puasanya dia itu. Berarti puasa itu karena pertama atau karena perintah, atau yang kedua karena punya hajat, keinginan tertentu? Ya, ada 2 itu semuanya. Ada satu ada niat, yang kedua ada Tuhan mengajarkan itu. Iya, silahkan lakukan itu. Dan yang kedua karena kita ada niat. Di dalam Injil pun Tuhan berkata pada saat orang diganggu setan, kerasukan, dan orang mengusir tidak bisa. Kemudian Tuhan Yesus berkata, oh ini bisa diusir hanya dengan doa puasa. Nah, itu perintah untuk berdoa puasa di situ. Oke, bagus sekali. Sebenarnya yang terpenting bagi kita itu ketika kita sama-sama memahami perbedaan baik keyakinan ataupun amalan dari masing-masing keyakinan. Nah, kita itu rasanya seperti kemajemukan perbedaan ini menjadi sebuah unsur kasih sayang. Betul. Sampai saya lihat gini, waktu saya SMA itu, malah orang Kristen ini berpuasanya sama-sama dengan orang Muslim. Oh ya, gini, ini waktu puasa. Iya. Waktu puasa. Kan kalau Muslim itu kan setiap bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan nggak mesti dalam kalender Masehi itu Januari. Ya. Tahun depannya bisa. Nah, itu ada, maksudnya harus Januari kah? Tahun depan tetap Januari kah? Tahun depannya itu gimana? Nah, itu tadi saya plus kembali lagi, itu tergantung pribadinya. Oh gitu. Ya, mau tanggal ini atau bulan ini. Mungkin pada saat ini saya mau doa puasa ini silahkan. Jadi tidak tergantung waktu-waktu, tempat-tempat dan situasi apa, tidak, tapi tergantung niat hatinya. Dia mau berpuasa. Nah, ini yang terpenting. Kalau Pak Pendeta melihat dari perspektif jenengan sendiri, puasanya umat Muslim dan puasanya umat Kristiani dipandang dari segi sosial, itu apa sih perubahan yang bisa kita amati gitu ketika musim-musim puasa atau kita sedang menjalankan puasa lah? Betul. Nah, kalau saya lihat di situ kita lebih saling toleransi. Ya, betul. Karena saling menghargai orang, bisa merayakan itu dulu. Nah, sekarang ini tolong kalau saya lihat semakin berkurang, toleransinya. Contohnya waktu saya masih kecil di Solo itu, Mas. Itu setiap Lebaran saya boleh berkunjung ke keluarga-keluarga yang Muslim dan saya. Tapi sekarang mulai sepi dan semuanya sepi. Demikian juga sebaliknya. Ada yang orang kami Natal juga jarang, semakin kurang di situ. Oh gitu. Ya. Nah, ini kita perlu kembangkan lagi dengan
pola-pola yang bagaimana, tapi di situ sebenarnya waktu kami masih kecil itu berpuasa itu sangat menyenangkan. Karena apa? Pada saat teman-teman kami yang beragama Muslim berbuka puasa, kami pun diajak. Oh gitu. Iya, kami ayo makan ini, kami makan bersama. Karena kami dulu tidak ada HP dan tidak ada apa-apa. Jadi betul. pada saat puasa itu rasanya senang. Kami pun malah pingin, oh kapan puasa lagi ya? Oh, gitu. Karena rasa kebersamaannya itu ada. Oke, berarti bisa digarisbawahi bahwa Islam dan Kristen itu sama-sama punya amalan puasa. Betul. Dan untuk membangun toleransi, entah itu tentang moderasi beragama, kita sebagai misalnya di umat Kristen bisa saja kan mengikuti perintah puasanya. Betul. Menyamakan dengan waktu kita, itu kan sesuka hati. Ya. Gitu ya. Jadi tidak masalah itu Mas, dalam arti ayo kita berpuasa dalam ini. Yang seperti saya contohkan tadi, waktu saya SMA pun SMP pun pada saat teman-teman kami yang beragama Muslim puasa, kami pun juga ikut. Oh, ikut ya. Iya. Karena memang sudah ada perintah, sudah ada aturannya kan. Iya betul. Nah, tinggal kami mengikuti, terserah itu ya. Kalau teman-teman kami yang non Muslim memang 1 bulan, tapi kami kadang cuma 2 hari. Oh, gitu. Cuma apa ya, memang tidak bisa full. Orang bilang harus 30 hari, memang kami tidak sanggup di situ. Tapi tetap kami ajarkan, kami belajar juga bagaimana berpuasa itu. Nah, ini yang terpenting, bahwa perbedaan kita sebagai umat yang kemajemukan tentang keyakinan ini, kalau bisa memang mulai dari diri kita. Betul. Ya, membangun toleransi, moderasi beragama, apalagi kepada generasi-generasi kita. Terakhir sebelum kita berpisah nih Pak Pendeta, kira-kira pesan untuk kita sebagai umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa, dan kita semua masyarakat ini supaya terbangun moderasi, terbangun toleransi kita dalam menjalankan ibadah ini, pesannya seperti apa? Ya, pesan saya ya, dalam berpuasa ini hendaklah kita boleh saling tolong menolong, saling berbagi sukacita di bulan Ramadan ini. Boleh saling menghargai, menghormati, dan kembalilah seperti yang dulu, yang kita tanpa ada sekat-sekat. Saya golongan ini, saya golongan itu. Yang dulu kita orang-orang tua dulu mendidik kita adalah satu. Jadi jangan ada lagi satu sekat-sekat, tapi kita boleh saling menghargai. Dalam perbedaan itu kita boleh saling melengkapi. Nah, apalagi dalam hal berpuasa ini, kita sama-sama diajarkan untuk kita berpuasa, bagaimana kita mengamalkan puasa itu dalam kehidupan kita, untuk kita boleh saling tolong-menolong sesama kita, saling menghargai, saling bertoleransi antara umat beragama. Pesan saya yang terakhir, semakin semangat dalam berpuasa ini, kita jalankan ibadah amal puasa kita dengan baik. Jangan sampai kalau orang Jawa bilang mati lampu, dan hidup lagi. Jangan. Ayo semangat supaya kita sampai 30 hari ke depan boleh diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga sampai akhirnya kita boleh selesai dalam puasa ini. Terima kasih Pak Pendeta, Bapak Setioko STH. Sore hari ini terima kasih sudah nyimak perbincangan kita teman-teman. Kita akan tayang mungkin beberapa hari lagi, akan ada notifikasi teman-teman. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini ya percakapan kita, dialog kita di sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dan teman-teman kita semua bisa mengambil pelajaran, terutama terkait dengan meski perbedaan keyakinan itu pasti, dan masih ada juga persamaan dalam menjalankan ibadah, tapi juga jangan berbeda dalam, apalagi berselisih kemudian berkelahi di atas perbedaan kita masing-masing. Bangun toleransi, kebersamaan, dan kerukunan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ya.